Saya Nita Friani Siregar dengan NIM 0306213109. Saya Anida Azari Tonga dengan NIM 0306212155. Baik, langsung saja ke pembahasan peran Palang Merah Indonesia di dunia pendidikan. Palang Merah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Berikut beberapa peran Palang Merah Indonesia. Yang pertama, pelatihan pertolongan pertama. Palang Merah Indonesia memberikan pelatihan pertolongan pertama kepada masyarakat. Ini termasuk pelatihan kepada guru, siswa, dan staf sekolah untuk merespon keadaan darurat medis yang sangat penting dalam situasi yang memerlukan perawatan segera. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Mereka atau Palang Merah Indonesia juga berperan dalam memberikan edukasi tentang kesehatan masyarakat untuk keamanan kepada siswa dalam masyarakat. Ini bisa termasuk kampanye kesadaran gizi, program pencegahan penyakit, dan edukasi kebersihan tangan. Yang ketiga yaitu simulasi dan latihan bencana. Palang Merah Indonesia sering mengadakan simulasi dan latihan bencana di sekolah-sekolah. Hal ini membantu siswa dan staf sekolah untuk memahami prosedur evakuasi, perawatan pertama, dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh rekan saya? Selanjutnya yaitu program kesehatan sekolah. Palang Merah Indonesia sering terlibat dalam program kesehatan sekolah, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi, dan kampanye anti narkoba. Selanjutnya ada pemberdayaan komunitas. Mereka juga berperan dalam meningkatkan kapasitas komunitas untuk merespon situasi darurat dan kesehatan ini, mencakup pelatihan kepada orang tua dan warga sekolah. Nah, dengan peran-peran ini, Palang Merah Indonesia membantu memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga melibatkan upaya untuk menjaga kesehatan dan keamanan siswa serta staf sekolah. Oke, langsung saja saya ingin bertanya kepada Nita. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan PMI dan apa tujuan didirikannya PMI? Nah, menurut saya PMI itu adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri yang didirikan dengan tujuan untuk membantu dan meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Lalu saya akan bertanya kepada Anida, apakah menurut Anda, apakah perlu adanya himbauan supaya masyarakat harus sadar perlu kemampuan dasar dulu sebelum turut ikut membantu? Nah, menurut saya di sini masyarakat perlu diimbau supaya mereka mempunyai kemampuan terlebih dahulu, harus sadar mereka itu dalam menolong seseorang, dia itu harus memiliki potensi atau kemampuan dia dalam menolong sesama. Nah, begitu menurut saya. Nah, lalu di sini saya ingin bertanya kepada Novita. Nah, menurut Novita, apakah realisasi penerapan PMI di bidang pendidikan sudah sepenuhnya diterapkan? Nah, jadi dalam pengamatan saya juga yang saya riset sebelumnya bahwa PMI ini masih banyak belum diterapkan di sekolah-sekolah karena mungkin kurangnya pemahaman tentang organisasi PMI sendiri. Nah, dan saya sarannya ya semoga PMI ini bisa berkembang, udah bersosialisasi dengan sekolah-sekolah lainnya sehingga nantinya di sekolah itu ada namanya organisasi PMR. Dan nantinya siswa-siswa di sekolah yang mengalami luka atau bencana lainnya bisa segera mendapatkan penanganan dari anggota PMR yang ada di sekolah tersebut. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh, nah berarti PMR itu adalah Palang Merah Remaja ya? Jadi sebelum dari PMI? Iya, benar. Jadi PMI itu organisasi yang besarnya kemudian diturunkan dengan PMR yang ada di sekolah-sekolah biasanya. Oke, baik. Nah, jadi udah selesai nih kita kan? Ya, selesai ya, sudah paham. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu PMI merupakan lembaga sosial kemanusiaan yang dapat meringankan penderitaan manusia. Nah, dalam membantu sesama
kemampuan dasar terlebih dahulu. Lalu seharusnya di dalam dunia pendidikan